Hai, kenalin nama aku Herlin dan aku seorang mahasiswi di Universitas Prima Indonesia dan aku dengan jurusan psikologi. Kali ini aku mau ngejelasin tentang aplikasi dating. Nah, aplikasi dating itu apa sih sebenarnya? Aplikasi dating itu semacam aplikasi di mana kita bisa menemukan orang-orang baru gitu. Kayak kamu nih main aplikasi dating untuk nyari pacar, bisa nyari temen, bisa nyari gebetan, apalagi nyari selingkuhan, bisa banget, dan nyari jajanan. Maksud aku jajanan di sini adalah PSK gitu. Jadi siapa sih subjeknya? Subjeknya tuh bisa semua orang, tidak mengenal umur. Kenapa aku bilang gak mengenal umur? Karena aku termasuk orang yang main aplikasi dating juga. Karena gini, kalau main aplikasi dating itu kan yang main adalah anak-anak juga bisa main. Karena gini, aplikasi tersebut gak membuat batasan umur. Itu yang salah sebenarnya. Dan yang kedua, ibu-ibu juga bisa main, om-om apalagi, dan remaja, banyak banget remaja yang main ini gitu. Bahkan kakek-kakek juga ada yang main. Dan jadi maksud aku semua orang juga bisa akses gitu aplikasi dating ini. Dan dampaknya menurut aku itu banyak banget. Karena kalau kayak contoh nih, aku main aplikasi dating, terus aku nemuin cowok gitu yang ngebuat aku falling in love segala macam. Jadi aku tuh jadi kayak falling, jadi kan ngerasa nih nyaman gitu kan, akhirnya tiba-tiba di ghosting gitu. Itu dampaknya, kita di ghosting. Terus kedua, nggak ada kepastian hubungan pasti. Ketiga, bahaya banget karena kan kita nggak kenal nih sama dia, apa kok tiba-tiba ketemu, kita nggak tahu dong dia kalau ketemu ngebuat hal apa ke kita gitu. Jadi tindak kriminalnya tuh banyak banget gitu. Dan pelecehan seksual itu nggak jauh-jauh dari aplikasi dating sih sebenarnya. Karena gini, di aplikasi dating ini ada yang menjual dirinya di aplikasi tersebut dan ada juga yang enggak. Maksud aku yang enggak itu adalah kalau misalnya kita ketemu nih sama orang yang di aplikasi dating tersebut, ya udah kayak ketemu rupanya dia pegang-pegang, sentuh-sentuh segala macem. Nah itu dari masuk pelecehan seksual. Dan banyak banget yang apa, maksud aku banyak banget orang yang melakukan hal tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah yang ketiga tuh apalagi remaja itu kan masih yang terbawa terombang ambing gitu kan. Jadi kalau ada oknum-oknum jahat nih yang ngebuat mereka menawarkan diri mereka, yang pada akhirnya menawarkan diri mereka untuk disentuh seperti itu dan dibuat semacam apa ya, kayak fall in love gitu, kayak punya perasaan gitu. Dan dampaknya terus tiba-tiba ke materi juga gitu, ke materi, kayak ada orang nyamar nih gitu kan jadi cowok padahal dia tuh cewek gitu, untuk morotin ini si oknum ini, morotin ini si apa korbannya itu. Jadi itu dampaknya. Kalau secara perspektif psikologi itu ada citra tubuh, ada harga diri. Di antara kedua itu kenapa aku bilang karena citra diri, citra diri kita kan kayak termasuk harga diri kan. Jadi kalau misalnya kita nih pasti pasang foto profil dong di aplikasi dating, harus ada orang yang swipe ke kanan baru bisa chat sama kalian. Tapi kalau misalnya ke kiri gak di swipe, berarti kalian gak disukain. Nah kenapa aku bilang kayak gini, karena ketika kamu ngerasa kamu jelek, kamu jelek, aku gak berharga karena gak ada orang yang swipe kamu ke kanan gitu. Itu sih. Terus kayak ngebuat harga diri kita jadi rendah, self esteem kita jadi rendah tuh kayak gara-gara itu juga. Kadang nih ada orang yang jahat banget untuk ngata-ngatain kita di aplikasi dating tersebut kayak gitu. Jadi kayak akhirnya jadi kayak kecemasan juga iya, anxiety ngebuat kita
cemas gitu, karena kok jadi gini sih gitu, kenapa jadinya kayak nggak ada arah gitu. Maksud aku nggak ada arah ini adalah yang akibat di ghosting itu kan termasuk kayak ini, kita kan udah falling in love nih, jadi akhirnya kecemasan gitu, anxiety, ya kan. Itu deh kalau dari perspektif psikologi gitu. Dan aku takutnya ini kayak ngebahayain remaja sih, karena remaja itu kan yang masih tahap awal dewasa gitu kan. Jadi aku agak takut karena mereka kan orang yang gampang percayaan, jadi kalau misalnya ketemu nanti takutnya dia apain gitu kan. Gitu sih. Dan banyak juga udah meneliti penelitian ini gitu, meneliti tentang bahayanya aplikasi dating ke mental seseorang. Jadi dampaknya tuh negatif banget begitu. Jadi kalau misalnya poin plusnya ada nggak, Kat? Ada. Kita bisa dapat teman baru, bisa dapat banyak pemikiran-pemikiran, bisa dapat temen yang dari luar negeri, dalam negeri, bisa dapat pemikiran yang luar biasa dari mereka semua gitu. Poin plusnya juga ada dan poin minusnya juga ada. Jadi kalau aplikasi dating digunain, ya menurut aku boleh digunain, tapi dengan satu hal, kalian gak ngerugiin siapapun. Itu sih. Oh iya, dan satu lagi, kenapa sih ada orang yang main aplikasi dating? Alasannya tuh banyak banget. Karena gini, aplikasi dating itu buat orang-orang yang kesepian, karena kayak abis putus belum bisa move on gitu, nyari temen gitu yang bisa diajak ngobrol. Karena nggak tahu siapa, ya udah dia main aplikasi dating gitu. Banyak teman-teman aku yang abis putus juga jadinya ke ini aplikasi dating gitu. Dan ada yang mau buka jasa jajanan juga gitu kan, di aplikasi dating juga bisa gitu. Terus ada orang yang mau nyari jajanan gitu kan, juga bisa gitu di aplikasi dating itu sih. Dan menurut aku aplikasi dating ini ya gitulah, tergantung kita yang main sih gitu. Itu sih, jadi bagus-bagus kalian aja gitu. Makasih, bye bye.